Jadilah istri yang cerdas. Lakukan ini saat dizalimi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bunda semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Belakangan ini saya menangani kasus perselingkuhan di mana klien saya ini diselingkuhi suaminya dengan wanita pemandu karaoke, Bon. Nah, jadi awal ceritanya semenjak suami ini naik jabatan, suami jadi berubah sikapnya. Suami jadi sering pulang larut malam. Tiap kali pulang suami bau alkohol. Diajak beribadah rasanya sudah nggak mau. Malah suami marah-marah. Diajak cimak menolak terus, Bun, dengan alasan capek. Padahal sebelum naik jabatan, suami itu paling nggak betah kalau masalah cimak, Mbak. Sekalipun saya capek abis pulang kantor, masih tetap saya layani kalau suami minta. Tapi ini udah 6 bulan nggak minta. Dan saya ajak duluan pun, suami masih nggak mau, Mbak. Begitu kata klien saya, Bun. Ya, gejala seperti ini tentu membuat klien saya ini bingung, heran, sedih, dan sekaligus sakit hati. Nah, karena beliau ini penasaran, beliau mencoba menyelidiki suaminya. Setelah diselidiki, ternyata suami sudah nikah siri dengan seorang wanita pemandu karaoke itu, Bun. Ya, klien saya langsung bertanya sama suami. Dan dengan entengnya, suami bilang, "Iya, saya sudah menikah. Lalu kamu mau apa?" Ya, pada saat itu klien saya hanya bisa menerima keadaan dan masih berusaha mempertahankan rumah tangga demi untuk menyelamatkan harga diri dan demi untuk anak-anaknya. Ya, para bunda di rumah pernah ada yang mengalami hal semacam ini. Saya paham bagaimana rasanya saat berada di posisi bunda. Setiap hari bunda harus pura-pura kuat. Bunda pura-pura bahagia. Pura-pura nggak apa-apa, padahal dalam hati rasanya tertekan sakitnya luar biasa. Terlebih saat di depan teman, orang tua, dan bahkan anak-anak. Sebisa mungkin bunda harus menyembunyikan kesedihan bunda di depan mereka, dan rasanya pasti sangat berat. Bunda berharap dengan bunda pura-pura kuat dan bahagia, suami akan merasa iba dan sadar. Tapi kenyataannya, apakah suami bunda merasa iba? Yang ada, suami justru makin tidak memperdulikan bunda. Suami tidak mau tahu. Karena di banyak kasus yang pernah saya tangani, saat bunda mengharap iba dengan cara pura-pura kuat dan bahagia, justru suami akan makin melanglang buana, berfoya-foya dengan selingkuhannya, Bun. Ya, lalu sikap istri harus bagaimana? Waktu itu, saya sampaikan pada klien saya bahwa beliau harus bermain cantik dan tidak boleh pakai emosi. Apalagi sampai melabrak suami dan selingkuhannya. Ya, semakin kita ini emosi, hasilnya semakin tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan bisa jadi suami nantinya akan tetap selingkuh secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena suami yang selingkuh itu biasanya karena alam bawah sadar suami atau kondisi rohani suami sedang bermasalah. Ketika dia jatuh cinta pada wanita lain yang bukan mahram, terjadi semacam error di hati dan jiwanya, Bon. Nah, karena itu saya tidak menyarankan klien saya untuk melarang-larang suaminya, untuk memaksa suami, menyuruh-nyuruh suami, marah-marah, atau bahkan melabrak suami dan selingkuhannya. Tapi saya minta beliau untuk fokus pada kedua hal. Yang pertama, memperhatikan hubungan batin beliau dengan Allah dulu. Karena dengan kondisi beliau seperti ini, sulit rasanya kalau tidak melibatkan Allah, ya, Bun. Bunda bisa mengamalkan zikir Rabbi wa'in wala tu'asir sebanyak 111 kali. Sambil diresapi, Bun, artinya, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, bantulah aku dari kesulitan ini." Nah, bunda bisa wiridkan zikir tersebut dengan tasbih yang bunda miliki. Namun jika bunda sudah menjadi klien saya dan sudah memiliki tasbih Karamah Al-Madinah dari saya, silahkan bunda bisa menggunakan tasbih Karamah Al-Madinah dari saya. Insya Allah setelah itu bunda akan merasakan ketenangan dan kedamaian batin yang sangat dalam. Setelah beliau lebih tenang, hati beliau sudah mulai kuat, saya minta beliau untuk mengumpulkan bukti. Kemudian saya minta beliau mencari momen yang tepat untuk ngobrol berdua dari hati ke hati dengan suaminya sambil minum kopi. Di sini saya minta beliau untuk bertanya, "Maaf Mas, kemarin aku menemukan foto-foto ini. Kalau boleh tahu ini siapa? Ada apa Mas sama wanita itu? Apakah ada hubungan? Aku minta kamu jujur. Aku ingin berbicara dan menyelesaikan masalah ini semua sama kamu. Kamu pengennya seperti apa? Kalau aku, jujur,
Aku tidak bisa menerima kalau ada wanita lain di dalam rumah tangga kita, Mas. Selama mengobrol dengan suami, saya minta beliau untuk terus mendawamkan zikir yang saya ijazahkan, untuk dibaca terus di dalam hati, supaya kata-kata beliau lebih mengena di hati suaminya. Dan kabar terakhir yang saya terima dari beliau beberapa hari yang lalu, alhamdulillah Bun, saat ini suami beliau sudah mulai terbuka lagi sama istrinya, sudah mulai mau menyentuh diri klien saya lagi, dan bahkan sudah mulai terbuka untuk menceritakan keluh kesahnya menghadapi istri-istrinya yang ternyata tabiatnya buruk. Dan suami beliau juga mengatakan akan segera mentalak istri-istrinya dan meminta maaf sejadi-jadinya pada klien saya. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda. Nah, jadi untuk menghadapi masalah rumah tangga, Bunda perlu melakukan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang. Karena ikhtiar lahir itu tekad yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita untuk mendapatkan hajat kita. Sementara ikhtiar lahir ialah tekad yang sudah kita kerjakan, kita sampaikan pada Allah. Nah, ini sebagai wujud ikhtiar batin kita. Biar Allah yang menilai dan memberikan arahan yang terbaik untuk kita ke depannya. Nah, jadi itu tadi Bunda, cara cerdas yang pernah saya berikan pada klien saya dan bisa Bunda praktikkan saat dizolimi atau diselingkuhi suami Bunda. Nah, tidak perlu ditanggapi dengan emosi Bun, tapi tetap hadapi dengan tenang dan santai. Yakinlah bahwa Allah itu zat yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Nah, buat para bunda yang punya masalah rumah tangga seperti yang dialami klien saya tadi, atau punya masalah rumah tangga lainnya dan ingin dibimbing secara profesional langsung dengan saya, silahkan hubungi saya di nomor 0811 2960 044. Baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.